Sekarang hari ini kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang kitab suci Perjanjian Lama. Nah, mungkin bagian Alkitab ini adalah bagian yang sangat amat jarang kalian buka ya, atau malah gak pernah dibuka sama sekali karena gak menarik mungkin ya. Tapi tentu saja kitab suci Perjanjian Lama ini juga penting untuk kalian ketahui. Jadi sekarang kita dalami bersama ya. Nah, pertama yang harus kalian tahu adalah kita memiliki dua lembaga untuk penerbit kitab Alkitab ya. Yang pertama itu adalah LAI, yaitu Lembaga Alkitab Indonesia. Ini sebenarnya mewakili saudara-saudari kita beragama Kristen. Dan yang kedua adalah LBI, Lembaga Biblika Indonesia yang mewakili agama Katolik. Namun pada prakteknya sebenarnya LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia ini juga mencetak Alkitab Deuterokanonika atau Alkitab orang Katolik. Jadi sebenarnya sama aja. Nah, kemudian kita akan beralih ke pengertian kitab suci Perjanjian Lama. Teman-teman, kitab suci Perjanjian Lama itu pengertiannya adalah hubungan perjanjian yang terjalin antara Tuhan dengan bangsa Israel sebelum Mesias datang. Siapa itu Mesias? Tentu saja Tuhan Yesus ya. Jadi ini hubungan perjanjian yang terjalin before Christ. Nah, kitab suci Perjanjian Lama ini terdiri dari 46 kitab. Itu yang dipercayai oleh gereja Katolik. Sedangkan untuk gereja Kristen, mereka meyakini ada 39 kitab. Itu yang membedakan antara Kristen dan Katolik. Nah, kenapa sih harus ada kitab suci Perjanjian Lama? Nah, ternyata dalam kitab suci Perjanjian Lama itu, bangsa Israel ingin mewariskan kepada kita 3 hal ini. Nih, yaitu manusia, pria, dan wanita diciptakan oleh Tuhan. Maka kitab suci Perjanjian Lama itu diawali dengan kitab Kejadian tentang penciptaan pria, wanita, dan segala macam isi dunia. Sudah kita bahas ya. Yang kedua, manusia, pria, dan wanita itu diciptakan untuk bersatu dan saling melengkapi. Dan yang terakhir, pria dan wanita memiliki derajat yang sama. Jadi ini yang mau diwariskan kepada kita oleh bangsa Israel. Nah, bangsa Israel itu yakin betul dengan apa yang diwariskannya, sehingga dia ingin itu terus lestari. Nah, teman-teman sebenarnya kitab suci Perjanjian Lama itu bukan sesuatu yang khususnya kitab Kejadian ya, bukan sesuatu yang benar-benar terjadi, tapi itu sebuah refleksi dari pengalaman dan penemuan yang dialami oleh bangsa Israel sendiri berkat ilham dan bimbingan Roh Allah. Jadi itu sebenarnya firman Allah melalui pengalaman mereka, bukan firman Allah secara langsung, tidak, kecuali para nabi ya. Nah, gimana sih terjadinya kitab suci Perjanjian Lama? Ternyata teman-teman, untuk menjadi sebuah kitab suci itu tidak langsung pure, langsung jadi, ceplok langsung jatuh dari langit, enggak. Tapi ternyata memakan waktu ribuan bahkan berabad-abad lamanya sampai akhirnya sempurna menjadi susunan Alkitab seperti yang kita kenal sekarang. Kita lihat bersama, ini dimulai dari sejak awal tahun 1800 sebelum Masehi. Ini zamannya bapak-bapak bangsa ya. Ada Abraham anaknya Iska, kemudian Iska beranak Yakub. Nah, ini sejarah bangsa Israel dimulai dari panggilan Abraham. Nah, ini kisah ini diteruskan secara lisan turun-temurun. Belum ditulis, ini baru lisan. Kemudian di tahun 1600 sampai 1225 sebelum Masehi. Nah, ini adalah kisah tentang bangsa Israel yang dijajah oleh yang mengungsi ke Mesir. Kemudian diperbudak Mesir, dibebaskan oleh Musa ya. Kemudian sampai pada perjanjian di Sinai, ada 10 perintah Allah. Nah, di sini ada Musa. Kemudian yang ketiga itu tahun 1225 sampai 1030 sebelum Masehi. Nah, ini adalah masa di mana perebutan tanah Kanaan. Jadi pada saat itu kelompok Musa sudah sampai tuh di Kanaan, tapi Musa nggak ikut ya. Nah, tapi di sana ternyata ada penghuninya tanah Kanaan itu. Jadi mereka harus merebut dulu. Nah, kemudian yang selanjutnya antara tahun 1030 sampai 930 sebelum Masehi. Nah, ini periode raja-raja, ada Saul, kemudian digantikan Daud, diteruskan oleh Salomo, kita mengenal kebijaksanaan. Nah, ini juga. Nah, ini juga ditulis di Perjanjian Lama pada
Baba bangsa, kisah para raja, bagian Mazmur dan hukum-hukum. Nah, kemudian selanjutnya antara tahun 1930 sampai 722 sebelum Masehi. Nah, ini kerajaan Israel dan Yehuda. Jadi ketika Raja Salomo wafat, itu memang kerajaan itu Israel udah dibagi dua, utara dan selatan. Utara itu Israel, selatan Yehuda. Nah, disitulah terjadi pergulatan dan muncullah nabi-nabi baru, ada Elia, Elisa, Hosea, dan Amos. Kemudian tahun 722 sampai 587 sebelum Masehi. Nah, ini kerajaan Yehuda masih berlangsung sesudah kerajaan Israel jatuh. Jadi yang jatuh tadi duluan mana? Duluan kerajaan yang utara ya. Yang selatan masih tetap tuh. Yang selatan masih, yaitu Yehuda masih kokoh sampai akhirnya mereka dibuang ke Babylon pada tahun 587 sebelum Masehi. Nah, di sini tradisi tertulis kisah bapa bangsa ini mulai disatukan di sini. Pewartaan para nabi juga mulai dituliskan dan sebagian masih diwartakan secara lisan. Ditemukan juga di sini tulisan tentang sejarah bangsa Israel di beberapa kitab Mazmur dan Amsal. Nah, kemudian antara tahun 586 sampai 539 sebelum Masehi itu adalah zaman di mana bangsa Israel dibuang di Babylon. Nah, kemudian selanjutnya 538 sampai 200 sebelum Masehi, ini sesudah pembuangan bangsa Israel diizinkan pulang kembali ke tanah airnya oleh Raja Parsia yang pada saat itu mengalahkan kerajaan Babylon. Nah, ini kelima kitab Musa itu sudah selesai ditulis di sini. Juga ada kitab sejarah Yosua, Hakim-Hakim, 1-2 Samuel, Raja-Raja udah selesai ditulis. Kemudian kitab-kitab para nabi juga udah banyak yang ditulis dan ada banyak ratusan nyanyian dalam Mazmur itu udah dipilih dan ditulis. Dan di sini juga muncul tulisan kebijaksanaan. Nah, kemudian yang terakhir, 2 abad terakhir sebelum Masehi, itu disinilah mulai muncul atau dituliskan kitab-kitab seperti Daniel, Esther, Yudit, Tobit, 1-2 Makabe, Sirak, dan kebijaksanaan Salomo. Nah, panjang sekali ya prosesnya untuk menjadi sebuah Alkitab ternyata. Nah, teman-teman, setelah menjadi sebuah kitab suci atau Alkitab yang dijadikan menjadi satu, itu namanya kanon, dinamakan kanon. Artinya adalah daftar kitab-kitab yang diterima sebagai kitab suci oleh bangsa Yahudi pada saat itu. Jadi semua kitab yang diterima oleh bangsa Yahudi itu namanya kanon. Dan ketika menjadi kitab suci namanya kanonik. Nah, orang-orang atau bangsa Yahudi itu hanya menerima kitab yang ditulis dengan bahasa Ibrani. Mereka tidak mengakui kitab lain. Kalau ada yang ditulis dengan bahasa lain selain Ibrani, tidak diakui. Maka bangsa Yahudi itu hanya mempercayai adanya 39 kitab saja. Nah, selain 39 sebenarnya masih banyak, ada beberapa kitab juga yang ada tapi tidak dipercayai kan. Nah, akhirnya 39 kitab tadi plus kitab lain yang masih ada itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani yang disebut Septuaginta. Nah, Septuaginta ini ditambah kitab Deuterokanonika, yaitu 8 kitab ini, jadilah 46 kitab. Nah, 46 kitab ini adalah kitab yang dipercaya oleh Gereja Katolik. Sedangkan 39 kitab ini adalah kitab yang diamini dan dipercaya oleh bangsa Yahudi dan Gereja Kristen. Nah, ini yang membedakan seperti yang Bu Dani beritahu tadi ya. Nah, kemudian kitab suci orang Katolik itu kitab suci yang disebut kitab Deuterokanonika, yang artinya kitab sah kedua. Jadi kalau kalian lihat Alkitab atau beli Alkitab, itu kalau kalian Katolik, kalian belilah yang ada tulisan Deuterokanonika, artinya kitab sah kedua. Deuterokanonika itu kitab apa aja? Ya, kitab ini tadi yang disebut Deuterokanonika itu adalah kitab tambahan ini. Nah, ini adalah Deuterokanonika. Nah, selanjutnya kita akan melihat pembagian kitab suci perjanjian lama. Nah, kitab suci perjanjian lama dibagi menjadi satu, kitab sejarah. Ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Teman-teman, selain kitab sejarah, 5 kitab pertama ini disebut kitab Pentateh.
Kalau kalian punya buku paket, di situ ada tulisannya gimana, kalian lihat sendiri, Pentateuch tulisannya, tapi bacanya Pentateh. Nah, 5 ini yang disebut Pentateh. Penta artinya 5, Pentateh artinya 5 kitab Taurat. Nah, ini adalah 5 kitab Taurat. Nah, selanjutnya ada Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Ezra, Nehemia, 1 Makabe, 2 Makabe, Tobit, dan Yudit. Nah, ini adalah 21 kitab sejarah yang ada dalam Perjanjian Lama. Selanjutnya, yang dikenal dengan kitab kebijaksanaan ada Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Kebijaksanaan Salomo, dan Putra Sirach. Nah, ini adalah 7 kitab kebijaksanaan yang ada pada Perjanjian Lama. Nah, selanjutnya ada kitab nabi-nabi. Yesaya, Yeremia, Ratapan, Baruk, Yesaya, dan Daniel. 6 kitab ini itu disebut nabi-nabi besar. Bukan berarti nabi yang lainnya tuh nggak besar, bukan. Atau bukan berarti yang 6 ini penting, yang lainnya nggak. Bukan seperti itu. Yang dimaksud nabi besar itu adalah dilihat dari seberapa banyaknya ayat dalam kitab suci, dalam tulisan di masing-masing nabi tersebut. Misalnya Yesaya punya misalnya 200 ayat, lebih besar daripada kitab Hosea. Misalnya Hosea cuma 10 ayat gitu. Jadi yang membedakan itu perbandingan banyak sedikitnya. Nah, 6 ini disebut nabi-nabi, kitab nabi-nabi besar. Nah, nabi kecilnya mana? Nah, ini nabi kecil Hosea, Yoel, Amos, Obadya, ada Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Zakaria, dan Maleaki. Ada 18 kitab nabi-nabi. Nah, teman-teman, itu dia beberapa ulasan saya tentang kitab suci Perjanjian Lama. Selanjutnya, kalian silakan buka Google Classroom kalian, buka di bagian tugas. Di situ ada tugas untuk kalian untuk mengerjakan dengan baik ya. Silakan kalau ada pertanyaan lebih lanjut, silakan kalian boleh menghubungi Bu Dani via WA. Selama jam pelajaran pasti akan Bu Dani balas. Oke? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.